Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kompetener. Masih bersama saya Pangeran Joko di Office Online Application. Nah, sahabat sekalian, setelah di sesi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana slide, bagaimana mengatur slide, layoutnya, dan juga memasukkan tag, gambar, chart atau grafik, ya, serta tabel di Microsoft PowerPoint. Maka di sesi ini kita akan membahas bagaimana memformat background, membuat slide transition, dan juga membuat objek animation. Nah, apa sih bedanya slide transition dengan objek animation? Ya, objek animation itu adalah animasi pada gambarnya, sedangkan slide transition adalah animasi pada slide-nya. Bagaimana cara membuatnya? Mari bersama-sama kita praktekkan. Sahabat kompetener, saya asumsikan sahabat sudah memiliki sebuah file, ya, seperti ini, ya. Filenya sudah ada. Untuk contoh filenya sudah ada di tugas pertama pada kelas ini. Nah, pada contoh gambar di sini, diulang dulu sudah masuk dia. Iya, sudah masuk ininya. Nah, baik, sahabat kompetener, sebelum kita memulai materi tadi, saya berharap Anda sudah punya file seperti ini, ada 5 buah slide seperti tugas pertama yang Anda bisa download di kelas ini pada pertemuan pertama, sesi pertama. Nah, saya berharap Anda sudah punya slide seperti ini dalam bentuk polos. Nah, sekarang kita akan yang pertama memilih backgroundnya. Nah, background PowerPoint itu ada 2, sahabat. Yang pertama adalah background tema. Kita bisa memilihnya di kelompok desain. Ini ada banyak sekali tema di sini, ya. Ini apabila polos dia putih seperti ini. Apabila kita memilih tema tertentu, ya, misalnya ini agensi, maka dia akan berubah sesuai dengan tema yang kita pilih. Ya, untuk memilih tema kita tinggal memilih salah satu, ya, seperti ini, maka semuanya akan berubah menjadi seperti tema. Ya, pengen berubah tema atau mengganti tema, kita tinggal mengklik tema yang baru. Maka seluruh background akan berubah seperti ini. Nah, kemudian sahabat, bagaimana cara membuat background yang berisi gambar kita sendiri? Nah, sebelum ke sana, sahabat kompetener sekalian, saya ingatkan kembali cara memasukkan gambar dan juga cara membuat teks pada PowerPoint. Ya, untuk yang pertama ini saya hapus dulu gambarnya. Kemudian saya juga hapus tulisan contoh hook di bawah ini dengan cara menekan tombol delete di keyboard. Ya. Nah, sebelum kita membuat file PowerPoint, sangat baik, alangkah baiknya kita siapkan dulu filenya. Ya, dalam hal ini di folder PowerPoint sudah saya siapkan 3 buah gambar. Ya, dalam bentuk extra large icon. Nah, gambarnya kita bisa dapat dari mana? Anda bisa download dari internet. Kita bisa ambil dari kamera. Kita bisa ambil dari situs tertentu. Caranya seperti apa? Saya kira sahabat kompetener pasti sudah bisa dan sudah memahami. Contoh di sini ada 3 buah gambar. Gambar 1 ini untuk slide 1, gambar hook ini untuk slide terakhir, dan fake news kita akan gunakan untuk background nomor 2. Kita kembali ke slide PowerPoint-nya. Bagaimana cara memasukkan gambar? Kita klik insert, kemudian di sini kita pilih picture. Nah, kemudian kita pilih lokasi di mana kita menyimpan filenya. Dalam hal ini ada di desktop, kemudian PowerPoint kita pilih, misalnya gambarnya adalah ini. Kita pilih, kemudian kita pilih insert. Nah, gambar aslinya seperti ini, sahabat. Tinggal kita atur ukurannya dengan cara menarik titik-titik di pojok sini. Kita ambil salah satu yang bawah supaya enak. Ya, misalnya segini ukurannya. Kemudian untuk sesi estetika kita juga bisa memutar sedikit supaya gambarnya miring. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita juga bisa memformat gambarnya sesuai dengan format bawaan Microsoft PowerPoint. Ada banyak di sini. Ya, sahabat bisa memilih yang manapun.
Ya, misalnya kita pilih yang ini misalnya. Ya, selesai. Sudah kita pilih. Nah, kemudian bagaimana cara membuat ini? Ya, membuat tag ini. Ya, kalau seperti ini berarti layoutnya mestinya yang kita pilih adalah yang blank atau yang title only. Nah, caranya untuk memasukkan ini tinggal kita masukkan insert, kemudian pilih yang sama, save, ya, kemudian tinggal kita gambar, ya, warna dasarnya seperti ini. Kemudian untuk menambahkan teks contoh hook, kita tinggal klik kanan, pilih edit tag atau add tag, contoh hook. Nah, kemudian kita bisa mengatur posisinya di sebelah kiri, kemudian fontnya kita samakan BLMT 20. Kita tinggal blok, kita pilih di sini, ya, kita tuliskan langsung BLMT, ukurannya 20. Ya, kemudian warnanya kita sesuaikan dengan warna ini, tinggal kita pilih format, kita pilih warnanya yang sama. Nah, sobat kompetitor, contoh hook sudah kita tulis, gambar sudah kita tulis. Nah, sekarang kita ke slide yang nomor 2. Misalkan sahabat kompetitor, di slide nomor 2 kita akan membuat background slide-nya adalah gambar yang tadi sudah kita siapkan. Contohnya adalah gambar fake news ini atau background 1. Caranya seperti apa? Tinggal kita klik kanan di tengah sini, jangan di pinggir tapi di tengah sini. Kemudian pilih format background. Ya, di sini ada pilihan solid fill, berarti kita akan mengisi dengan warna dasar. Gradient fill, ya, gradient fill, ini kita akan mengisi backgroundnya menjadi gradasi. Kemudian picture, nah ini apabila kita akan mengisi background dengan gambar yang sudah kita siapkan. Caranya seperti apa? Tinggal kita pilih insert from file, kita pilih gambar yang tadi sudah kita siapkan, ya, kemudian klik insert, kita close. Nah, dia sudah jadi background yang kita inginkan. Kalau backgroundnya tidak penuh, ya sahabat sekalian, kita masih bisa mengaturnya. Ya, di format background sebelum kita close, posisi gambar bisa kita atur dari sini. Misalnya di sebelah kiri agak menjorok ke tengah, kita tinggal tambahkan ini, sahabat. Ini agak naik ke atas, tinggal kita tambahkan yang bottomnya. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk memasang posisinya apakah penuh atau tidak penuh. Ya, jadi caranya kalau nanti membuat background kemudian gambarnya hanya separuh begini saja, silahkan di sininya di left-nya atau di right-nya diisi dengan angka 50%. Nah, misalnya seperti ini. Nah, terus begitu, kalau dia 50% dia hanya akan terisi separuh. Ya, ini contohnya sahabat kompetitor sekalian. Nah, ini sudah background sudah jadi. Ya, nah, yang lain-lain saya kira sudah bisa. Ini sama dengan cara yang pertama tadi, tinggal kita insert gambar. Kemudian untuk membuat tulisan back, caranya sama dengan pada saat membuat tulisan yang ini tadi. Nah, sahabat kompetitor, setelah background sudah jadi, kita akan membuat yang namanya slide transition dulu. Ya, nah slide transition itu adalah animasi dari slide-nya. Caranya, tinggal kita pilih transition yang di atas, kemudian kita pilih salah satu. Ini banyak sekali pilihan sahabat sekalian, ya. Misalnya ini ada dissolve, ada checkerboard, ada blind, ada macam-macam, ya. Di contoh ini saya akan misalnya mengambil dissolve misalnya. Saya pilih. Nah, ini yang disebut dengan slide transition, sahabat. Pada saat slide dijalankan seperti ini, nah, slide-nya akan beranimasi sesuai dengan yang kita pilih. Ya, dan ini bisa berlaku untuk seluruh slide, bisa juga hanya
untuk satu slide. Kalau kita pengen berlaku semua slide sama, tinggal kita pilih di sini apply to all. Tapi kalau kita pengen beda-beda, teman-teman bisa mengklik setiap slide dengan yang berbeda-beda. Ya, contohnya seperti itu. Itu adalah slide transition. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membuat slide animation? Ya, dalam hal ini saya langsung lari ke slide nomor 3 misalnya, ya. Yang teks ini akan kita buat animasinya. Cara membuat animasinya adalah yang pertama kita klik teksnya atau objeknya. Kemudian di sini kita pilih animation, ya. Kemudian kita bisa memilih banyak sekali di sini. Entrance itu dari teksnya tidak ada menjadi ada, itu entrance. Emphasis dari ada berubah bentuk, itu emphasis. Exit dari ada menjadi tidak ada atau hilang. Nah, yang paling umum digunakan adalah entrance. Dalam hal ini kita pilih misalnya contoh fly in, kita pilih. Nah, fly in itu terbang dari bawah ke atas. Nah, jika sudah, untuk mengatur animasinya, kita bisa memilih di animation pen di sini. Kita pilih dulu, ya. Kemudian kita bisa klik kanan pada animation pen yang ada di sini. Kita klik kanan. Di sini ada efek option. Ya, saya jelaskan dulu. Efek option start on click itu berarti animasinya akan berjalan apabila kita tekan tombol klik pada keyboard. Start with previous berarti animasinya berjalan otomatis, ya, bebarengan dengan animasi sebelumnya. Sementara kalau start after previous itu berjalan otomatis, tetapi animasinya baru akan berjalan setelah setelah animasi sebelumnya. Nah, kita tinggal pilih yang mana. Ya, untuk presentasi biasanya kita pilih start on click atau tidak perlu dipilih, ini otomatis. Kemudian kita bisa mengaturnya di efek option. Tinggal kita pilih di sini. Ada beberapa pilihan, ada efek, ada timing, ada text animation. Yang pertama, untuk directionnya, ya, ini artinya animasinya dari mana arahnya? From button berarti dari bawah ke atas, left dari kiri ke kanan dan seterusnya. Ya, kemudian sound ini adalah efek suara, bisa kita isi. Apabila animasinya jalan akan muncul suara. Contoh di sini kita isi kamera, nanti akan muncul suara cekrik-cekrik begitu. Kemudian after animation ini jarang digunakan. Ini digunakan adalah apa yang berubah setelah animasi selesai. Kalau tagnya berubah warna, tinggal kita pilih warna tertentu di sini. Ya, kemudian animate text ini adalah kumpulan animasinya. Apakah all at once berarti satu kali semuanya langsung muncul animasinya, atau by word. Kalau by word seperti ini tampilannya, ya. Ketika kita klik oke, dia munculnya per kata. Nah, kemudian terakhir di sini ada pilihan by letter. Ini akan muncul per karakter. Ya, kita klik OK, kita coba. Nah, dia muncul dari bawah satu-satu seperti itu. Kemudian efek lainnya di sini adalah ada timing, waktunya mau kita bikin cepet, ya, very fast, very slow, slow, medium. Ini tergantung dengan kebutuhan. Ya, kemudian tag animationnya bisa as one object, artinya angka 1 sampai 4 ini semuanya muncul bebarengan, atau kita bisa pilih add by first level paragraph. Kalau ini yang kita pilih, dia akan muncul satu-satu sesuai nomornya. Ya, contoh kita pilih by first level paragraph, kita klik OK. Nah, sekarang tampilannya akan seperti ini. Kalau kita jalankan, dia akan jalan satu-satu sesuai dengan teksnya. Nah, sahabat kompetitor,
demikian pembahasan kita tentang format background, slide transition, dan slide animation. Di sesi berikutnya kita akan bahas bagaimana membuat link dan bagaimana menampilkan slide presentasi. Gitu terus kelas ini, jangan lupa terus belajar. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.